sebenarnya jujur ya, Bay, lu tuh mulai dari nol ya. Nol banget. Gua udah bisa bahasa kasar quote on quote 100 ton per bulan berani lah. Oke, sekarang sore ini gue agak grogi nih depan kamera, udah lama banget nggak ngonten gue. Tapi hari ini gue mau nge-spill satu orang hebat menurut gue. Jadi teman-teman mungkin nggak tahu kalau misalnya di belakang admin atau di belakang orang di belakang Instagramnya komunitas bisa ekspor yang selalu ngajarin kalian tentang ekspor itu gimana, terus proses flow-nya seperti apa, gimana caranya deal-deal dengan pembeli di luar negeri, itu orangnya ini. Tara. Ini mungkin lu pernah ya, Bay, ya, waktu itu ngonten podcast di sebelumnya ya? Iya, di coaching one on one. yang coaching one on one ya. Tapi waktu itu belum megang bisa ekspor ya? Belum. Masih sampel juga, ngirim juga belum jadi kan. Waktu itu si Elba sempat kita bikin konten coaching one on one tahun lalu ya? Ya tahun lalu lah ya. Maret kayak syutingnya Maret deh kayak. Maret ya? Baru upnya April atau Mei gitu. Ya, Maret 2023, dan setelah dari situ kita ngobrol, terus gue ngeliat perjuangan Elba cukup struggle sampai akhirnya sekarang udah ada di titik yang menurut gue amazing, luar biasa, dan gue minta Elba untuk bisa ngajarin juga ke orang-orang yang lain. Nah, mungkin orang lupa dengan konten yang itu, dan dia lupa sama lu. Coba dong, lu kenalin diri dulu. Gue sih Elba, orang juga udah ngerti lah. Iya. Dari ojol, kemarin juga dinaikin lagi kan nama kontennya Ko Julian di Instagram. Umur berapa sekarang? Sekarang hitungannya 27 ya. 28 ya. Lu tahun berapa lahir? 96. Enggak lah, 27 tahun. Oh iya, April loh naiknya. 27 kan? 27, 96. Terus lu 28 April, bener. Oh, tahun ini 28 ya. Terus udah gitu lu masuk di dunia ekspor tadi udah berapa lama? Belajarnya ya, yang waktu itu kan masih yang kayak ketemu itu baru 3 bulan 6 bulan kok. Oh, berarti tahun 2023 lah ya. 2022 malah kok Agustus. 2022 Agustus belajar. Waktu belajar gue ngelangin dikit lah. Waktu itu kan kemarin tuh ya 1 bulan pertama itu materi udah full, udah dihafalin. Agustus 2022. Terus langsung cari buyer, langsung ketemu kok. Yang waktu itu yang gue ceritain. Kalau inget yang di video lama. Bayarnya dari mana bayarnya? Wah, yang pertama kali itu Armenia kalau nggak salah. Armenia, cuman kesalahan gue itu kan gue nggak turun lapangan. Oke. Nggak turun lapangan, gue nggak pernah tahu kondisi lapangan. Nah, ternyata kalau kopi itu masa panen itu dari bulan Maret sampai bulan Agustus. Oh, jadi lo intinya adalah lo nyari pembeli kopi, tapi lo nggak ngerti produknya tuh kayak gimana. Iya, karena via online doang. Lo nggak turun ke lapangan juga. Awalnya. Gimana kan lo ngojek? Ya awalnya gimana gitu kan. Awal-awal cerita itu kok. Nah, dari situ tuh gue belajar. Nah, ternyata nggak bisa nih. Gue harus ketemu orang, supply chain, gini-gini. Terus kita satu tim gitu. Kita tuh mundur karena dia minta 300 ton untuk setahun. Oke, ini buyer yang lu pertama ketemu mintanya udah 300 ton. 300 ton. Nah, sedangkan kemampuan gue waktu itu cuman 12 ton atau 18 ton lah. Gue pusing di 18 ton satu kontainer 20 feet. Nah, ternyata pas gue tantang balik ke suppliernya, nggak bisa. Ini saya nyari kanan kiri di pulau ini kan waktu itu ngambil di Lombok. Di Lombok itu hanya bisa 500 ton maksimal. Kalau kita ngambil semua, berarti gue ngambil semua bisnis orang. Iya, bisa. Semua bisnis orang yang lagi bisnis di situ lu kalahin gitu. Jadi kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya dari situ ya udah, gue sama tim gue bilang kita harus backdown lagi nih, cari lagi yang baru, benar-benar baru. Kan kemarin juga ada acara TI tuh. Nah di situ yang Trade Expo. Trade Expo tuh gue dapet tuh. Nah itu memang tempat nyari supplier tuh gue. Iya. Kita nomor telepon, dapat ini. Jadi intinya sebenarnya lo ngebantuin supplier untuk bisa ekspansi ke luar negeri kan. Ya memang itu sebenarnya bisa ekspor, ajarin. Benar. Ya kalau memang nanti habis itu uangnya banyak mau bikin usaha atau produk sendiri ya silakan ya. Tapi dari Armenia itu proses berapa lama? Di Armenia itu yang gagal kan? Kayak cancel kan, karena kan udah pasti kan dia butuh deadline kan. Akhirnya gagal tuh yang terakhir itu yang kita podcast itu kan dikirim lagi tuh. Pokoknya kalau ngirim sampel mau banyak loh. Kalau ngirim sampel banyak? Sering. Berarti artinya membuktikan bahwa buyer mah banyak. Buyer mah banyak banget, demandnya banyak. Kayak 3-4 bulan itu dapat buyer lagi, ngobrolan lagi sama orang lagi ngobrolin. Nah itu gua udah bisa
bahasa kasar quote on quote 100 ton per bulan berani lah. Misalkan by request kayak situ. Nah ya udah. Karena lo selama proses kegagalan dengan bayar Armenia, belajar. Lo belajar, lo dapet supplier oke. Nah, bener-bener nyari, bener-bener yang harus dicek nih, bener-bener. Selama proses nyarinya capek nggak, Pak? Capek banget. Tapi kan lo ngojek, Pak. 3-4 bulan. Nah, kan lo ngojek. Sedangkan suppliernya kan nggak di Jakarta. Iya, ada di Bandung, ada di ini yang belum ke apa namanya belum kecek itu cuman yang di Sumatera kok. Nah cuman quote-unquote ya kayak karena gue lihat di Sumatera itu kan gue minta sampel juga. Gue bilang grade 1 dengan harga segini, yang dikirim tuh malah grade 3 kok. Oh, nah, dibohongin. Gue nggak berani lanjut jadi kok. Iya, lo lapangan pun juga jauh. Lo dibohongin supplier. Nggak ngerti juga sih. Makanya lo requestnya grade 1. Karena kan kita bilang grade 1, kata yang gue tahu nih kayak di daerah Sumatera itu kalau kita punya uang berapa akan dicarikan sesuai uangnya kok. Oh. Jadi misalkan dia nggak mau pusing, kita bilang grade 1, grade 2, grade 3. Pokoknya uang lu berapa? Lu berapa, nanti gua kasih sesuai harganya gitu. Lu baru ngerti. Kayak dari situ belajar lagi kok. Ya, gimana gue nyiapin uang, orang gua nggak punya uang, gua mau nyari uang, gitu kan? Iya. Pokoknya tempat daerah itu bener-bener beda-beda inilah. Tapi pertanyaannya gini, Mbak, lu kan penghasilan lu kan kurang, mohon maaf ya, dari Gojek kan, dari ngojol. Gimana lu ngatur waktunya? Sedangkan kalau lu potong misalnya 1 hari buat ngecek ke supplier, artinya kan 1 hari itu lu nggak ada income. Ya, itu juga ini kok, kan gue bertiga. Nah, gue juga patungan di situ sih kan. Nah, kita kalau bahasanya sekarang bootstrapping. Bootstrapping, pakai uang sendiri. Lu bertiga nih ketemunya dari komunitas? Enggak, bertiga tuh temen gue dulu ngegame. Jadi gue udah tahu kan gue dulu ngegame tuh sampai ini kok sampai masuk tingkat apa Asia. Jadi tuh udah tahu. Oh, game apa gamenya? Dota. Oh, game Dota. Nah, cuman stuck lah, makanya gue tinggalin 2017 gue ring ngojol tuh kok. Oh, lu berarti ngojol dari 2017 itu tuh? 17. Sampai 2023. Nah, kemarin 2021 sempat yang pindah itu kan sempat down tuh gara-gara COVID akhirnya ya lu cari-cari lah ya sana sini. Kerjaan, akhirnya kerja di finance yang kemarin gue ceritain juga tuh kok. Kerja di finance, nah di situ tuh gue belajar tentang yang sales kayak gitu kok. Tapi gue kan ngelihat ya, Bay, perjalanan lu dari Agustus tahun 2022, abis itu lu coba sampel lagi, ditolak lagi, kirim lagi, tolak lagi. Nah, itu kan kalau orang berpikir kirim sampel itu kan keluar duit. Iya. Nah itu lu berarti duitnya banyak dong, Mbak? Enggak, kalau sampel mah kita minta bisa kok. Sama supplier. Tapi sama supplier apa buyer? Kedua-duanya. Kalau misalkan kayak kemarin nih ada yang minta sampel sampai kayak Arabica itu kan mahal tuh kok. Kalau yang Robusta kan waktu kemarin masih 30.000 lah, masih cincang. Kalau Arabica berapa kilonya? Sekarang udah 130-an, 50. Nah itu tuh dia minta sampel 5 kilo. 600.000? 600.000 gak gue minta. Ya dikasih? Kasih. Karena gini kok, gue ngeliatnya gini. Orang juga salah tentang sampel kok. Jadi buyer ini kenapa mau bayar sampel? Ini menurut gue ya kok. Karena dia nggak mau rugi 20 kontainer, 40 kontainer. 20 feet, 40 feet. Iya. Kalau misalkan dia kasarnya teman-teman ada yang bingung, sampel kan harus dari kita gini-gini lah. Kalau misalkan harga 500.000 terus dia bayar ongkirnya cuma 2 juta kan dia cuma rugi 2,5 juta. Betul. Daripada dia rugi puluhan juta, ratusan juta. Iya. Dan dia kadang-kadang pas kayak gua ngechat sama teman-teman member, sampel nih harus dikirim nih. Nah, terus kita modal dulu. Pokoknya buyer tuh kalau misalnya minta sampel kita harus modal. Kita takut dia kabur gitu ya. Padahal menurut gua itu cara sudut pandangnya berbeda kok. Sudut pandang buyer ya intinya biar dia nggak rugi sampai 20 feet. Iya, intinya daripada satu kontainer dia rugi nggak tahu kualitasnya gimana, mendingan gue bayar sampelnya deh, 2 juta gitu kan. Makanya kadang-kadang ada yang kena kutip ya, karena gue udah megang komunitas ekspor, gue ngeliatnya di situ kok anak-anak salah mengartikan sampel kok. Iya, makanya ini kali ya, kayak gue selalu bilang kalau bayar sampel, kemungkinan closingnya atau bayar belinya tinggi ya? Ada. Maksudnya dibanding dia nggak mau bayar sampel sama sekali kan? Karena kalau nggak bayar sampel sekali, nggak ada perjanjian di atas ini juga kan. Misalkan saya udah ngirim nih, keluarin 5 juta ngirim. Sekarang ada nggak kasarnya tips kasarnya dia bisa, abis ini gue keluarin konten Iya, kan nggak ada juga. Nah, kan hanya perkataan doang. Iya, kan nggak bisa dipegang. Terus tiba-tiba di blok, kita mau ngapain? Iya, makanya kita pakainya dia yang bayar gitu kan. Makanya kalau misalkan bayar nggak mau bayar ya tanda kutip udah ya tinggalin aja lah dari gitu. Nah makanya mungkin teman-teman yang nonton video ini ya, kenapa akhirnya gue memilih Elba untuk bantuin gue
bisa ekspor untuk megang komunitas, karena sebenarnya jujur ya, Bay, lu tuh mulai dari nol ya. Nol banget. Ini kalau orang bilang ini privilege nih, lu ini aja di jaketnya nih. Ini jaket yang keluaran kedua. Ini keluaran kedua, ini jaketnya udah sampai dekilnya minta ampun, ini benderanya juga sampai rusak-rusak. Artinya gue pengen membuktikan kalau dari yang bukan siapa-siapa akhirnya jadi bisa ngajar juga gitu, Mbak. Nah sekarang pertanyaannya kan kayak, apakah kalau orang nanya nih, Mbak, emang gue milih Elba punya kapasitas buat ngajar? Buat gue punya, karena pengalaman tahun 2022 sampai hari ini, ya teman-teman harus tahu Elba itu nggak stop berjuang loh tiap hari. Elba tuh selalu ngechat gue kayak, kok ini ditolak lagi sama buyer, kok bayarnya datang, sampai akhirnya pernah kemarin yang kita diajarin, kalau ajarin depan kantor tuh. Depan kantor. Cara ngomong, cara negosiasi. Terus yang menarik ya, si Elba kedatangan bayar dari mana, Mbak? Kemarin tuh dari Amerika. Nah, ini bayarnya unik dia nih. Dia lagi visit ke Bali. Ke Bali. Terus udah gitu dia ke Bandung ya? Awalnya dia visit dulu ke supplier gue yang di Lombok, kan dekat tuh tinggal nyebrang. Nah itu seminggu ada tuh. Terus udah gitu dia ke Jakarta terus ke Bandung. Jakarta, habis itu ke Bandung. Nah lu ketemunya sama dia di Bandung. Pas di Jakarta, di Bandung. Nah, cuman sama tim gue yang itu udah dari Lombok. Oh, tim lu yang di Lombok udah ketemu duluan, terus di Bandung lu ketemu lagi. Dan ini ada yang unik juga kok. Karena kita gue ini kan gue nggak pernah gue share nih kok. Jadi ternyata buyer ini tuh rekomendasi dari buyer sebelumnya, karena dia cocok sama sampelnya, cuman nggak cocok sama harganya, sama dia tuh lagi ada masalah kendala lah ini di ininya. Di sananya. Nah di sananya akhirnya direkomendasi nih, saya ada buyer juga nih buat kamu. Dia ngomong ke temennya, tuh ada si Elba tuh di Indonesia barangnya bagus. Jadi memang menjaga integritas itu, walaupun ketika bayarnya nggak closing sama kita, ya udah baikan aja gitu. Iya. Karena nggak pernah tahu direkomendasiin ya. Rekomendasi itu paling enak sih kalau direkomendasiin tuh udah ya tinggal. Tapi akhirnya sama bayar yang itu closing nggak? Kita kemarin ke New Zealand. Ke New Zealand. Jadi bayar yang di Amerika tapi ngirimnya ke New Zealand. Apa gimana? Kemarin tuh emang niatnya untuk ke New Zealand ngirimnya. Oh, jadi lu mah tetap bayar yang Amerika. Orangnya orang Amerika. Tapi ngirimnya ke New Zealand. Karena New Zealand kan Selandia Baru lagi perkembangan banget tuh. Kalau mungkin ada yang ikutin itu, di teman bisa ekspor pun juga ada yang ngirim non label tuh kok ke New Zealand. Makanya memang lagi potensi pasarnya tuh gede. Terus juga pemerintahnya itu yang dicerita dari bayarnya yang ceritain ke gue kok, itu bilangnya mereka itu lagi jor-joran untuk naikin devisa, naikin itu. Jadi kasarnya nantinya kan ada UMKM kayak bikin roasting kopi, nah kayak perlunya raw material masuk. Iya. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini lu kan belajarnya di jalan ya. Iya, otodidak. Iya kan? Ya bisa ekspor ngajarin, tapi kan fungsinya komunitas, fungsinya turun ke lapangan, ini kan untuk jadi makin pintar. Iya. Nah, makanya harapannya sih gue pengen lu bantuin teman-teman lagi nih, Mbak, untuk sharing dan lain-lain. Dan uniknya Elba itu tuh punya koneksi ke member-member yang ekspor itu lebih banyak dari gue. Karena gue jujur ya, ini gue minta maaf nih, gue tuh sibuk ngerjain proyek yang gila tadi. Iya, banyak proyek gila ya, Mbak ya. Gue kemarin di Jepang, tadi gue baru ditelepon lagi, Mbak, untuk berangkat lagi ke Jepang bulan depan. Jadi ya gitu terus. Cuman makanya gue pengen kayak ada satu orang, dan nggak satu lah ya, pengennya sih banyak tim yang bisa, yang lo doang, tim untuk bisa berkolaborasi antar member. Nah, sekarang dari lo sendiri nih, Bang. Tadi kan lo cerita tentang pengalaman lo dari yang belajar, ngojol sampai akhirnya lo bisa ekspor sekarang. Ekspor sekarang udah ke New Zealand ya? Kemarin yang New Zealand, habis itu yang kemarin lagi itu yang baru yang Coca-Cola itu brand. Lo ekspor brand ke Australia. Karena gue ngelihat gini kok, perang di Ukraina itu bikin shipment tuh shipping itu mahal banget, linernya mahal banget. Dan gue setiap kali nanya sama forwarder, minggu ini segini, udah naik, udah nggak tahu lah harganya gitu. Makanya gue bilang, wah nggak bisa nih kalau kita perginya ke sana. Paling mentok tuh Cina, Jepang, menurut gue ya kok. Makanya akhirnya gue cari yang di benua ini. Yang dekat-dekat ya. Dan ya lagi ya kalau emang buyer tuh ada, pasti temu. Nah, sekarang si El bentar kalau udah jalan kita berangkat ke sana ya. Siap. Ke Australia, ke New Zealand ya. Tapi Elba sekarang udah berhasil ekspor, udah berjuang, bener-bener kayak cobain semua problematika yang ada di dunia ekspor. Akhirnya kan sekarang Elba ngajar. Nah,
Sekarang kan lu juga ini, Mbak, apa ngobrol sama teman-teman eksportir lainnya kan di Bisa Ekspor kan? Ada nggak cerita menarik dari mereka yang nyampe di kuping lu? Yang paling menarik itu yang sedih atau yang seneng nih, Kak? Ya mana lah. Cerita satu lah, sedih satu, seneng satu, biar gak kepanjangan. Yang paling sedih itu ini sih, Kak. Dia itu gua lihat cewek. Namanya siapa? Kalau di akun Gita, gue lupa panjang namanya, nama aslinya. Nah itu tuh dia itu udah bener-bener all-in tuh. All-in tuh dalam artian tuh udah bikin katalog produk, udah ini, dan gue ngeliat kok cara dia pitching ke Bisa Ekspornya. Kan kelihatan tuh kok emang orang-orang yang akan dapet closingan sama yang enggak tuh kan kelihatan. Kalau dia misalkan P atau udah kayak gimana tuh udah pasti. Kalau ngechatnya cuman kayak pokoknya intinya kalau ngechatnya udah nggak sopan, nggak apa, intinya kemungkinan besar dia juga nggak closing karena dia kebayar juga nggak sopan gitu. Karena nggak akan sopan, terus juga intinya kan ke supplier juga susah tuh. Karena supplier juga harus sopan. Harus ada itu. Nah orang ini tuh udah oke banget kalau gue akuin, terus ternyata gila ceritanya itu ditipu, terus habis itu ternyata kan dia naruh nomornya CEO-nya sama ini karena dia marketing kan. Nah yang dihubungin pasti CEO kan, bosnya. Ternyata kok dia udah 2 kali kontainer 40 feet, 2 kali kirim, berarti 4 kontainer kan. Dia nggak dapet fee sama sekali kok. Dari bosnya. Tapi dia yang eksporin. Kasarnya koton. Tapi dia dapat gaji nggak? Nggak dapet juga kok, makanya gue aduh. Nah makanya gue bilang sama dia, kalau lu di Jakarta ketemu sama gue bilang gitu, karena dia di mana? Dia di Pati. Dia di Pati. Jawa Tengah pokoknya. Pati atau di mana gitu. Pokoknya aduh, gue bilang. Kalau gitu nggak usah sendiri ya. Enggak, maksud gue orang-orang kayak gini tuh orang-orang yang dikasih produk komoditi apa pasti jos, maksudnya apa gol gitu kok. Karena memang salesnya bagus, negosiasinya bagus gitu kok. Iya, komunikasinya bagus. Itu yang makanya gue bilang. Tapi sekarang dia kondisinya gimana si Gita ini? Kondisinya dia bilang dia pengen ini sih, gak pengen apa? Berdiri sendiri. Rehat dulu. Ya gue bilang ya nggak apa-apa, take your time, karena kan memang proses ekspor ini bakalan panjang. Lo mau berhenti sebulan 2 bulan kayak gue kemarin itu nyari supplier dulu juga nanti bakalan ada di intinya dia kecewa lah ya dengan bosnya. Karena dia ditipu kok, karena dia nganggapnya udah nganggep tim, terus itu juga ada asing gini-gini sampai quote-unquote ITPC FTA apa dubesnya negara tujuan tuh udah kenal sama dia. Jadi intinya maksudnya ditipunya bukan sama buyer ya? Bukan sama buyer, sama timnya sendiri. Ditipu. Nah tapi kalau misalnya nih Mbak, itu kan cerita dari member yang apa namanya yang sedih. Nah. Pasti lebih sedih-sedih banyak lah ya. Nanti gue pengennya sih nanti gue bikinin lu channel, terus lu ngobrol sama mereka, karena kan jujur ya kalau gue kan pengen sih ketemu sama mereka, tapi kan karena terhalang dan keterbatasan waktu, ya mungkin agak ada waktu yang gue nggak bisa ketemu. Tapi kalau ada gue pengen. Tapi ya sementara lu wakilin gue nih Mbak untuk ketemu sama teman-teman member lain. Nah tapi kalau yang senengnya, yang happy-nya, yang bagusnya, yang mereka suksesnya. Gue banyak banget kalau itu mah. Yang paling gue banggain itu kalau yang kemarin yang gue bilang itu yang di grup pesantren. Dia itu dapet apa ya? Dia asik orangnya, asik ngobrol karena mungkin gue anak pesantren juga dulu ya. Jadi ternyata bayarnya itu mau DP, cuman bank tuh tutup. Negara Timur Tengah tuh kan kadang-kadang Idul Fitri atau di tutup tuh. Nggak bisa transfer kan, dia bilang, udah gue beliin tiket. Jalan, jadi bayarnya beliin member Bisa Ekspor tiket untuk jantung sana. Datang ke negaranya. Di mana negaranya? Dia waktu itu bilangnya Asia sih, cuman dia lagi visit ke Asia. Udah ikut ke gua ke Asia gitu. Ada paspor kan, ada dia gini. Ada siap jalan langsung ke. Dan mati gua gila enak banget. Tapi emang dia udah punya track record closing 3 atau 4 kali. Nah, bukan sama bayar itu kan tapi sama bayar yang itu. Oh, sama bayar yang itu. Jadi ini mau lanjut pesan, cuman karena bannya mati, bannya tutup, dibeliin tiket. Sama mati gue, aduh, kayak enak banget gitu ya. Gue jadi mikir gue harus nyiapin paspor ini. Lu gak punya ya, Bay? Mati loh. Lu harus bikin, karena siapa tahu kan, rezeki mah gak ada yang pernah tahu kan datang kapan. Tiba-tiba dibeliin tiket. Tapi sebenarnya pengalaman lu ini yang menurut gue membuat lu tuh layak untuk bantuin gue megang komunitas, karena nanti kita pengen bikin yang tadi kita bahas ya, Pak. Kita pengen grup-grup VIP yang orang-orang ekspor ini tuh mereka bisa ngumpul di Discord terus gitu saling sharing satu sama lain dan lain-lain. Karena jujur pekerjaan gue saat ini kan untuk menyiapkan apa yang mereka butuhkan, misalnya kayak pembiayaan, misalnya kayak operasional untuk warawiri sana sini dan lain-lain lah, itu take time banget dan menguras energi banyak. Makanya gue ngerasa kayak
gue harus nge-spill lu nih. Gue ngedoxing lu nih sebenarnya nih, Mbak, untuk nampilin muka lo ke masyarakat, ke orang-orang supaya orang-orang tahu bahwa admin dari Instagram Komunitas Bisa Ekspor yang ngajarin kalian tentang banyak informasi ekspor itu tuh Elba. Gitu. Orang keren ini yang bener-bener awal mulanya biasa banget. Lu bayangin ojol lo. Sekarang udah nggak ngojol ya? Asik. Kalau ini sih kalau lagi bosen jalan, ya? nggak lagi jalan. Misalkan kita kayak kemarin nih kan ngurus checking ke Bekasi. Karena sekalian pikiran gua cuan ya udah. Sekali jalan ya? Sekali jalan. Sorry nih kok. Gak apa-apa lah. Gue aja juga kalau ngerasa gue lagi stres, mumet, gue nggak bisa mikir ya, gue pasti ujung-ujungnya naik motor lagi jalan kemana. Karena kan dulu susahnya kemana-mana naik motor kan. Enak tuh naik motor emang gimana ya? Terus mikir kan. Ada aja ide. Ada aja ide kan. Karena gue minggir, gue catet dulu, udah gitu lanjutin jalan. Kadang-kadang inget sih temen gue kan kerja di sini. Iya, temen gue punya ini nih gitu. Karena nggak bisa ngapa-ngapain juga kan, cuma ngeliat jalan, jadi mau nggak mau kan mikir. Tapi ya sebenarnya ini menjadi hal yang menarik, Mbak, untuk kedepannya kita kembangin komunitas, kita besarin komunitas, dan teman-teman harus tahu bahwa yang kembangin komunitas bukan gue sendiri. Ada Elba, ada David, ada Rijal nih yang kameramen bantuin bikin konten, tapi yang terpenting bukan kitanya, tapi adalah orang-orang yang tergabung dan membuat gerakan-gerakan ekspor nih makin bangun. Iya, ngegerakin gerakan ekspor ini tuh di seluruh Indonesia rata. Jadi member-member bergabung, kita bikin Indonesia lebih baik, buka lapangan kerja dan lain-lain. Jadi mungkin nanti ya, Mbak, kan lo bilang janjinya apa? Jumat lo dapat produk. Nah, itu ada brandnya. Ada brandnya yang lu pengen tunjukin kalau lu tuh ekspor brand itu ke Australia ya. Ya udah, nanti abis ini kita bakalan podcast lagi dan gue mau ngasih lihat ke kalian kalau si Elba ini tuh beneran ekspor brand kopi. Brand kopi Arabica roast bean ke Australia. Nanti di situ kita baru kupas tuntas invoice-nya berapa, profitnya berapa dan lain-lain. Tapi intinya Elba udah ekspor ke New Zealand sama ke Australia. Kurang lebih kayak gitu ya, Pak ya. Obrolan kali ini gue cuma mau ngedoxing lo aja ke mereka di konten ini. Gitu. Yaudah, see you on the next video. Thank you semuanya.